البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu kita masuk pada pembahasan urudut tijarah. Apa yang dimaksud dengan urudut tijarah, Ali? Barang-barang dagangan yang memang diperjualbelikan dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Baik. Itu urudut tijarah, kullu ma u'idda lil bai'i wa syira' li ajli ribah. Dan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Baik, nisab urudut tijarah untuk saat ini berarti disamakan dengan nisab apa? Indah Abdullah, dengan emas atau dengan perak? Disamakan atau disetarakan dengan perak. Kenapa? Karena itu lebih rendah dan para fuqara akan lebih cepat untuk mendapatkan haknya. Berapa zakat yang harus ditunaikan? Indak Hamzah, untuk urudut tijarah zakatnya berapa? Seper-40. Tapi bagaimana caranya penunaian zakat urudut tijarah? Bagaimana caranya? Indak Ibrar. Tayyib, ketika telah mencapai nisab barang-barang dagangan tersebut, dengan nisab perak tadi, maka pemilik dagangan mulai memperhatikan dari jangka waktu tersebut sampai setahun kemudian, berarti telah mencapai haul. Kemudian setelah mencapai sempurna 1 haul atau 1 tahun, maka barang-barang dinilai berapa totalnya, kemudian dikeluarkan 1/40-nya sebagai zakat. Sehingga persis seperti zakat uang. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa man kana lahu daynun wa malun la yarju wujuduhu kalladhi 'ala mumathilin aw mu'sirin la wafa'a lah fala zakata fihi wa illa fa fihi zakah. Pada pembahasan ini mu'alif ingin menerangkan ikhwan terkait zakatnya uang yang dihutang orang. Istilahkan dengan zakatud dain. Baik.
apabila seorang memiliki uang yang dihutang oleh orang lain. Namanya apa ini? Dalam istilah kita, uang yang dihutang orang istilahnya piutang. Dalam bahasa kita istilahnya apa? Piutang. Ada hutang, ada piutang. Baik. Makanya mereka istilahkan hutang piutang. Hutang itu, yang enggak punya ini yang hutang kepada orang, piutang itu dari pihak yang punya hutang yang memberi. Pihak yang punya uang yang memberikan piutang. Berarti pembahasan kita, kawan, secara mudahnya, apakah piutang yang ada pada orang-orang itu wajib dizakati? Ini orang kaya, orang punya uang, dihutang oleh banyak manusia. Si A, si B, si C berhutang kepadanya. Apakah ketika akhir tahun dia menghitung uangnya, piutang tersebut ikut dimasukkan dalam daftar harta yang wajib dia zakati atau tidak? Paham permasalahannya? Baik. Disebutkan di sini oleh muallif, atau kita baca dulu perkataan Mas Sa'di tadi. Kata beliau, "Wa man kana lahu dainun wa malun la yarju wujuduh." Siapa saja yang memiliki piutang dan harta yang dia tidak berharap untuk adanya, tidak berharap lagi adanya. Karena apa? Karena piutang itu sudah di tangan orang sulit untuk nyaur, sulit untuk melunasi, atau orang miskin tidak akan bisa melunasi. Jadi harapan untuk kembali harta itu kecil. Paham? Ini perhatikan dainun lahu dengan dainun alaih. Kalau dainun lahu itu piutang. Kalau dainun alaihi, hutang yang wajib atasnya untuk disauri, namanya apa? Hutang. Paham? Paham bedanya, Tolha? Ya. Berarti orang yang punya piutang dan harta, tapi dia sudah tidak berharap lagi adanya harta tersebut. Karena apa? Karena sulit kembalinya. Tidak ada harapan untuk dilunasi, atau tidak ada harapan untuk kembali. Contohnya apa? Kalladzi ala mumatilin aw mu'sirin la wafa'alah. Seperti alhamdulillah. Ya, piutang yang ada pada mumatil, yaitu orang yang punya kemampuan untuk melunasi tapi apa? Tapi tidak mau melunasi. Ngulur-ulur. Kalau ditagih pokoknya ada saja alasannya. Padahal dia punya sebenarnya. Au mu'sirin la wafa'alahu, atau piutang tersebut pada orang yang mu'sir, yang betul-betul kesulitan ekonominya, tidak memiliki sesuatu untuk melunasi. Mau pakai apa? Zaman sekarang tidak bisa. Kemudian apa berarti kalau demikian, kamu jadi budakku? Tidak bisa. Kalau tidak bisa melunasi, ya bersabar, diberi tenggang lebih lama lagi, atau dimaafkan. Maka harta yang seperti itu, akhwan, karena sulit untuk kembalinya, atau bahkan tidak ada harapan untuk kembali, fala zakata fih, maka tidak ada zakat padanya. Karena untuk kembalinya saja sulit, walaupun itu hartanya, ya kan. Tapi harapan sangat kecil untuk bisa balik. Wa illa, dan jika tidak, yaitu berarti
jika piutang itu ada pada orang yang mampu melunasi atau orang yang mudah untuk melunasi kapan saja telah jatuh tempo akan dia segera lunasi, maka padanya zakat. Nah, ini kalimat singkat akhwan tentang kesimpulan zakat dari suatu piutang yang ada di tangan orang lain. Baik, perhatikan catatan kaki. Qasamal ulama uddaina qismain. Para ulama membagi piutang menjadi dua jenis. Al-qismul awal dainun ala mali. Piutang yang berada di tangan al-mali. Siapa itu al-mali? Wal mali'u huwal qadiru 'ala sadad. Yang disebut al-mali adalah orang yang mampu untuk melunasi. Wa yaqdiru da'inu 'ala akhdhihi minhu mata arada. Dan ad-da'in itu orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi mampu untuk mengambilnya dari orang yang berhutang tersebut kapan saja dia ingin. Baik, paham? Kalau yang berhutang bahasa Arabnya apa? Mukasyah. Kalau yang menghutangi namanya dain. Kalau yang berhutang istilahnya apa? Madin. Madin. Baik. Nah, yang menghutangi ini mampu untuk mengambil kapan saja dia inginkan. Walakinnahu laisa bihajatin ilaih, akan tapi dia tidak butuh pada apa? Pada uang tersebut. Dibiarkanlah, sudah biar. Aw arada alla yutalibal madina fatarakahu indah. Atau dia ingin untuk tidak menuntut orang yang berhutang sehingga dia biarkan saja, tetap ada pada orang yang berhutang itu. Karena kasihan kalau dia sudah mampu mesti akan dia kembalikan. Nah, berarti uangnya itu hakikatnya ada ya kan? Wujudnya ada. Fahadha yajibu 'ala da'ini wa huwa sahibul man an yuzakkiyahu likulli 'am. Maka piutang yang seperti ini wajib atas orang yang menghutangi, yaitu pemilik harta, untuk menzakatinya setiap tahun. Menzakatinya setiap tahun. Karena ibaratnya itu kan simpanan dia. Disimpan di tangan orang, kapan saja dia mau menuntutnya akan dilunasi. Paham? Gambarannya seperti apa? Harta seseorang yang disimpan di bank. Maka dia wajib menzakatinya. Karena hakikatnya kan bank itu hutang sama dia. Hakikatnya bank itu hutang sama orang-orang yang menabung, kemudian memberikan riba, sehingga orang yang menabung itu menghutangi bank. Dia posisinya menghutangi bank. Mudahnya itu. Tapi bank itu kan malik posisinya. Kapan saja kita mau menarik, dia apa? Dia beri. Nah, ini gambaran sangat mudah untuk masalah apa? Zakat dain ala mali. Baik, walaupun tentunya setelah kita ketahui bersama menabung di bank ini perkara yang tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi seseorang memang khawatir hartanya dirampok, dicuri ketika dia tidak menabungnya.
Ketika dia tidak menyimpannya di bank karena banyaknya, ataupun punya beberapa ribu, tidak perlu. Nah, dia simpan di bank. Itu pun tidak boleh baginya mengambil riba. Dan harus tahu bahwasanya itu posisi darurat saja. Itu pembahasan lain tentang masalah menyimpan uang di bank. Tapi ini kita ingin memberikan gambaran dainun ala mali yang sangat jelas, sehingga wajib untuk menzakatinya. Agar jangan sampai seorang tergambar itu kan dihutang orang, masa suruh menzakati? Ya karena itu hakikatnya harta pemiliknya. Jadi pemilik harta itu wajib menzakatinya. Dihitung, digabungkan dengan uang yang dimiliki kalau sudah mencapai nisab. Karena yang berhutang mampu untuk melunasi. Baik. Qala wa sababu wujubi zakatihi anna hadha ad-dayna tasihhu al-hawalatu bihi wa yahsulu al-ibra'u fa kana kamalil mahil. Sebabnya, ya, sebab wajibnya zakat piutang yang seperti ini, karena piutang ini sah. Untuk apa? Untuk hawalah dengannya, untuk dipindah tangannya, ikhwan. Sehingga bisa bisa tercapai ibra'. Bisa terlunasi suatu tanggungan dengan sebab itu, sehingga posisinya seperti harta yang dipindah tangankan. Misalnya, maksud gambaran ini dain alal mali, akhwan. Orang ini kan punya duit. Nah sekarang misalnya si A menghutangi si B 20 juta, berarti kan menghutangi 20 juta. Si B ini punya duit, punya harta untuk melunasinya. Kemudian si A ini melakukan transaksi dengan si C. Nah, aku beli motormu 20 juta, tapi bayarnya dengan piutangku yang ada pada si B. Mau enggak? Ya sudah, enggak apa-apa. Akhirnya si A membayar, berarti ibra', yahsulul ibra'. Ya kan? Tanggungan untuk membayar motor itu sudah gugur dengan apa? Dipindahkan kewajiban itu kepada si B. Paham? Karena si B kan punya hutang kepada si A 20 juta dan dia posisinya mali. Boleh kan? Fa idza uhila ilal mali'i falyatba'. Kalau seseorang dipindah tangankan dalam pembayaran kepada seorang mali, seorang memang punya untuk melunasi, maka ikuti. Berarti si C pun ya sudah, enggak apa-apa. Aku nanti menagih bayarannya kepada si B. Paham? Berarti kan itu hartanya, karena bisa digunakan untuk membayar. Paham? Paham sampai di sini, Iqbal? Bayangkan jadi orang kaya. Baik. Al-qismu tsani, jenis hutang yang kedua, piutang yang kedua mudahnya, dainun ala mu'sirin aw mumathilin. Baik. Hutang yang ada pada mu'sir, orang yang kesulitan, atau mumatil, orang yang mengulur-ulur. Mereka yang berhutang, berarti bagi si pemilik harta itu adalah piutang. Wal mu'sir huwal ajizu an sadadidain. Mu'sir adalah orang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Wal mumatil huwa alladhi 'indahu al-qudrah 'ala sadadi lakinnahu la yuwaffi. Sedangkan mumatil adalah
orang yang memiliki kemampuan untuk melunasi tapi dia tidak mau melunasinya. Ini zalim. Nah, matlul ghani dzulmun. Mengulur-ulur untuk melunasi suatu hutang oleh seorang yang punya itu merupakan kezaliman. Dia punya kok diulur-ulur. Baik. Nah, kondisi yang kedua ini tentunya harta tersebut kan sulit. Kita mau memperlakukan seperti contoh tadi kepada si B tidak punya untuk melunasi uang 20 juta. Kemudian nyuruh si C, sudah aku beli motormu 20 juta tapi kamu apa? Kamu ambil kepada si B. Si C kira-kira mau enggak? Enggak mau, kamu saja enggak bisa ngambil uangmu, saya suruh untuk menagih dia mengambil uang 20 juta. Enggak bisa. Karena sulit. Enggak ada. Dia tidak bisa nyaur. Fahadha dainu la yajibu zakatuh. Maka piutang seperti ini tidak wajib zakatnya. Li'annahu fi hukmil ma'dum. Karena piutang seperti itu hukumnya seperti tidak ada. Tidak ada karena tidak bisa dia tarik. Wa qad yabqa 'indal madini 10 sinin aw aktsar wa la yusaddidu. Dan mungkin bisa saja hutang itu terus-menerus ada pada orang yang berhutang selama 10 tahun atau lebih dia tidak mampu untuk melunasinya. Tapi tetap namanya hutang walaupun bertahun-tahun sebelum pemilik harta itu memaafkan, sudah aku anggap lunas, tetap menjadi tanggungan. Paham? Bukan kemudian aku tidak mampu berarti terus karena enggak ditagih, berarti sudah santai saja, enggak usah disaur, enggak usah dilunasi, bukan. Selama belum ada ikrar dari apa? Dari yang menghutangi itu dimaafkan, sudah. Saya anggap lunas, itu tetap menjadi tanggungan walaupun sampai mati. Ini bahayanya hutang. Baik. Ini perincian tentang hukum zakatnya piutang, berarti dirinci, dan ini menunjukkan apa? Hikmah dan bijaknya syariat kita, di mana sesuatu harta yang sulit untuk kembali ya tidak dituntut untuk dizakati. Baik. Tapi kalau harta itu memang betul-betul mudah kembalinya, hukumnya kan seperti ada di tangannya. Kapan dia minta akan dilunasi. Maka ini setiap tahunnya wajib dizakati. Seandainya di tangan orang tersebut dia hutang 5 tahun. Seandainya ditagih di tahun pertama akan dilunasi, tapi memang sudah biar 5 tahun. Maka setiap setahun harta itu dizakati. Dihitung, dikalkulasi, ditotal dengan semua harta yang dia miliki dari mata uang. Baik. Kemudian kalau kondisi kedua tadi, akhwan. Kondisi kedua tadi, ternyata tiba-tiba suatu saat dapat rezeki. Orang muksir ini dapat rezeki, alhamdulillah. Allah beri kemudahan karena dia jujur, memang betul-betul ingin melunasi hutangnya, mendapatkan rezeki, kemudian dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Baik. Maka bagaimana zakatnya? Baik. Kewajiban zakat, akhwat, yajibu alaihi zakah idza qabadahu li'amin wahid. Berarti jenis yang kedua, wajib zakat ketika dia dia memegang hartanya. Ketika harta itu diberikan, diserahkan, si pihak yang berhutang itu melunasi, maka maka ketika itu dia menunaikan zakatnya. Tentunya kalau sudah mencapai nisabnya, dihitung. Atau karena semua hartanya sudah mencapai nisab, sudah tinggal dikeluarkan intinya 1/40-nya. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, juga Imam Malik rahimahumullahu ta'ala, dan fatwa dari Umar Ibn Abdul Aziz, Khalifah
yang mulia rahimahullah. Nah, dan dari kalangan mu'asirin diracikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Nah, berarti kalau si mumatil ini karena ditagih, alhamdulillah keluar juga, nah, maka cukup untuk menzakatinya satu kali ketika dia menerima penyerahan uang tersebut. Baik. Qala rahimahullah, wa yajibul ikhraju min wasatil mali wa la yujzi'u minal adwan wa la yalzamul khiyaru illa an yasha'a rabbuh. Pada paragraf ini beliau menerangkan tentang diambil dari jenis yang mana zakat itu. Baik, apabila berupa hewan terutama, karena hewan ada yang posisi bagus, ada yang sedang, ada yang kurang. Maka dikatakan di sini wa yajibul ikhraj min wasatil mal. Wajib untuk mengeluarkan sebagai pembayaran zakat dari wasatil mal. Harta yang pertengahan. Baik, yang kualitasnya tengah-tengah. Kalau kurma ya yang kualitasnya tengah-tengah, tidak yang kualitas paling tinggi atau kualitas paling rendah, tidak boleh. Wala yujzi'u minal adwan, dan tidak sah kalau dikeluarkan zakat itu dari al-adwan, yaitu yang rendahan, yang jelek, yang dia sendiri tidak suka. Kemudian juga wala yalzamul khiyar, tidak wajib untuk mengeluarkan yang pilihan, yang terbagusnya, kecuali apabila pemiliknya menginginkan. Baik. Perhatikan catatan kaki, fala yajuzu ikhrajur radi, tidak boleh untuk mengeluarkan ar-radi, yaitu yang mutunya jelek. Liqaulihi ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian pilih-pilih yang buruk dari hartamu kemudian engkau infakkan, untuk engkau infakkan. Jangan. Untuk engkau tunaikan sebagai zakat, dipilih yang buruk-buruk. Ini tidak boleh, tidak sah. Wali hadithi Anas radhiyallahu anhu wala yukhraju fi sadaqati halimatun wala dhatu awarin wala taisun illa ma sya'al musaddiq. Tidak boleh dikeluarkan dalam zakat itu harimah yang sudah sangat tua. Tidak boleh juga apa? Dhatu awar, yang apa? Yang memiliki cacat sangat jelas. Tayyib. Dan juga tais, tidak boleh kecuali apabila petugas zakat itu menginginkannya. Taib. Taib. Sehingga di sini ada mura'ah, yaitu memperhatikan dalam zakat itu kemaslahatan bagi pemilik harta, juga kemaslahatan bagi orang-orang miskin. Orang miskin dapat yang ada nilainya, tidak sangat buruk, dan si pemilik harta juga tidak rugi karena harus mengeluarkan yang paling baik, tapi dia mengeluarkan yang pertengahannya. Wala ya'khudhu 'amilu shadaqati minal khiyar. Ya, dan petugas zakat tidak mengambil harta pilihan, wa huwal ghali, yaitu yang paling mahalnya. Bila izni sahibil mal, tanpa izin dari pemilik harta.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kamu dari harta-harta yang terbagus, yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Ini menunjukkan ya tidak boleh mengambilnya, tapi ambil yang pertengahan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa qaraimuha ay nafaisuha wal ghaliyatu minha. Yang dimaksud dengan qaraim yaitu yang bernilai, yang paling mahalnya dari harta tersebut. Kecuali apabila pemilik harta senang dengan itu. Tidak apa-apa, aku ingin menunaikan zakat dengan yang terbagus. Ingin beramal dengan ayat laisal bir na'am taib apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan bisa mencapai albir yang sebenarnya sampai menginfakkan apa yang kalian sukai. Ini juga menunjukkan kebijaksanaan di dalam Islam dalam pengambilan zakat. Tayyib, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.